Perkenalkan, nama saya Melisa Octavia Simanjunta. Saya dari kelas 88 SMP Negeri 4 Tebing Tinggi. Dia akan menceritakan sejarah singkat tentang karakteristik geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Diambil dari buku IPS kelas 8 halaman 34-38, penerbit Geografi karangan Asep Rohman. Berikut kisahnya. Karakter geografis dan interaksi dengan bangsa asing. IKLIS (2024) membagi kapal garis miring perahu yang terdapat pada relief Candi Borobudur dalam gambar berikut menjadi dua kategori, yaitu kapal perahu jenis lain. Kapal perahu Indonesia terdiri atas 5 kapal bercandik dan 2 perahu kecil berasosiasi dengan kapal bercandik. Sementara kapal perahu jenis lain terdiri atas perahu sungai, 2 kapal yang belum teridentifikasi dengan pasti. Hal tersebut membuktikan bahwa sudah terjadi interaksi antara bangsa Nusantara dengan lainnya. Berikut dijelaskan mengenai interaksi bangsa asing dengan Nusantara. 1. Bagaimana perdagangan Nusantara pada awal Masehi? Nusantara sangat kaya akan keanekaragam hayati. Sebagai hayati diantaranya dikenal sebagai rempah-rempah. Pada masa kejayaan rempah-rempah, harganya sangat mahal, bahkan jauh lebih mahal dari emas. Rempah bukan hanya sekedar komoditas, tetapi menjadi gaya hidup dan penentu nilai dalam peradaban global. Banyak perdagangan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan komoditas tersebut. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, nenek moyang kita telah menjalin hubungan antara pulau, antara suku, dan antara bangsa dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Sejak awal Masehi, jalur rempah telah menghubungkan India dan Tionghoa. Tercatat sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Tionghoa pada abad kedua Masehi. Kapal-kapal Nusantara digunakan para arbimawan dari Tiongkok untuk pergi belajar agama Buddha, dan Sunarnadavipa dan Sriwijaya, dan di India kerajaan besar seperti Sriwijaya, Maratham Hindu, Singaharai, dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Tionghoa, Asia Selatan, Asia Barat, hingga ke Afrika Timur. 2. Bagaimana perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Perkembangan sejarah perdagangan dunia dimulai dengan adanya jalur darat dan yang lebih dikenal dengan jalur sutra (Desik Lora). Jalur sutra merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Berikut beberapa faktor yang mengakibatkan para pedagang memindahkan jalur perdagangannya yang semula menggunakan jalur sutra, kemudian berganti menggunakan jalur laut rempah. A. Faktor kemarangan tidak menjamin keselamatan para perdagangan dari perompak-perompak yang menghadang mereka di tengah perjalanan. B. Faktor waktu tempuh yang lama mengakibatkan kontur jalan darat yang mendorong mereka untuk menuruni lembah, mendaki bukit, dan memasuki hutan. C. Faktor besarnya biaya untuk menempuh perjalanan yang sangat lama jika melalui jalur darat. 3. Bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha menimbulkan suatu
tidak membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan yang sudah ada. Berikut beberapa contoh akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara. A. Seni rupa dan lukisan. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia turut berpengaruh terhadap perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. B. Seni bangunan (candi). Pada umumnya, bentuk candi di India berupa serupa, sedangkan candi di Indonesia terdapat tangga untuk menuju puncak. Tersebut memiliki filosofis bahwa candi merupakan tempat suci, tempat pujaan, dan tempat tinggal para dewa, sehingga harus ditempatkan pada kedudukan yang tinggi. C. Kesutraan. Kesutraan atau sastra merupakan karya tulisan India (Belles-Lettres) yang mencatatkan suatu bentuk bahasa yang didapatkan, didalangkan, dilibatkan, diperpanjangkan, atau dipendekkan, diputarbalikkan, dan dijadikan ganjil atau cara pengubahan estetis lainnya melalui bahasa Eclat 2010 LHM 10. D. Bahasa dan tulisan. Kebudayaan Hindu-Buddha yang menyebar di Indonesia turut berpengaruh pada aspek bahasa dan tulisan. Budaya tulisan tersebut menggunakan Sankeseta dan aksara Pallawa berasal dari India. E. Sistem pemerintahan. Wujud pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tercermin pula pada sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan tersebut mengubah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang semula bercorak keseluruhan dan kerakyatan kemudian berganti menjadi monarik dengan hierarki (tingkatan yang jelas).